Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya sebelum menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik akan memperkenalkan diri dulu, bahwa saya Ibu DRA Sri Mutanti. Pada saat ini saya selaku koordinator bimbingan dan konseling MTSN 2 Surakarta. Untuk yang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah menyelesaikan sekolah dasarnya dengan tuntas sehingga berhasil lulus, dan alhamdulillah saat ini anak-anak sudah diterima di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surakarta kelas 7 yang baru tahun pelajaran ini. Semoga ke depan membawa keberhasilan prestasi yang sangat meningkat luar biasa, karena masih ada beberapa teman-teman yang belum bisa belajar menuntut ilmu di madrasah ini karena kuotanya yang sangat terbatas. Stop. 2, 3. Baiklah anak-anakku semua yang sangat saya banggakan dan saya sayangi, di sini saya akan menyampaikan tata tertib peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama perlu kita ketahui apakah itu pengertian daripada tata tertib madrasah. Adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di madrasah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Tata tertib di sini bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh prestasi yang maksimal. Dalam tata tertib ada hal-hal yang wajib dikerjakan dan larangan dalam lingkungan madrasah. Tentunya setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi, entah itu berupa hukuman secara lisan maupun lainnya. Untuk saat ini tata tertib yang berlaku yang akan saya sampaikan yaitu tata tertib besok saat KBM tatap muka berlangsung. Tentunya tidak berlaku saat daring saat ini pada di semester awal. Pada waktu tatap muka besok, tata tertibnya yang pertama, kegiatan belajar mengajar di madrasah dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta didik harus berada di dalam kelas paling lambat 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, bagi peserta didik yang datang terlambat, maka diwajibkan untuk melapor ke guru piket dan membawa surat masuk ke kelas. Keempat, peserta didik yang 3 kali datang terlambat secara berturut-turut akan dikenai sanksi berupa surat peringatan. 5. Peserta didik tidak diperkenankan keluar masuk ruang kelas tanpa seizin guru. 6. Peserta didik harus berseragam lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai pakaian, hari Senin atas putih, bawah biru, memakai bed OSIS dinas. Untuk yang perempuan memakai jilbab putih. Hari Selasa atas putih, bawah biru, memakai bed OSIS madrasah.
yang perempuan jilbab putih. Hari Rabu baju kotak-kotak, celana hijau, pakai jilbab hijau. Hari Kamis baju batik, celana putih, jilbab warna hijau. Hari Jumat dan Sabtu memakai pakaian atau seragam pramuka. Kemudian untuk sepatu, peserta didik wajib mengenakan sepatu jenis warrior hitam dengan ketentuan kaos kaki. Nanti ada ketentuannya sendiri. Kaos kaki nanti yang hari Senin sampai hari Kamis itu memakai kaos kaki warna putih. Kemudian yang hari Jumat sampai hari Sabtu, Jumat Sabtu memakai kaos kaki warna hitam karena memakai seragam pramuka. Dan yang ketujuh, peserta didik diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sesuai dengan ketentuan, baik di sekolah atau baik di madrasah maupun di luar madrasah. Maksudnya rapi, kalau itu bajunya harus masuk, ya harus masuk, ya, masuk dalam celana itu, tidak boleh keluar. Kecuali kalau itu baju luar, koko itu ya di luar. Tapi kalau madrasah yang khususnya putra, nah ini bajunya harus masuk baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah, dan rapi, disetrika rapi ya anak-anak. Jangan sampai wah ini baru keluar dari salon keriting bajunya ya. Nanti begitu anak-anakku datang di madrasah, di luar itu sudah disambut oleh bapak ibu guru, menyambut kalian datang dengan berjabat tangan. Lah di situ tunjukkan, Bu Mutanti percaya bahwa anak-anakku semua adalah anak-anak yang hebat, luar biasa, bisa menjaga disiplin ya, penampilan ya, pakaiannya selalu necis ya, disetrika rapi, bersih, menunjukkan kepribadian yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, saya percaya itu hebat anak-anakku semua yang diterima di madrasah ini. Untuk selanjutnya, bagi peserta didik yang berhalangan hadir, diharapkan untuk membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali peserta didik. Kalau tidak ada ayah ibu, ikut nenek, ya nenek. Jangan sampai membuat surat keterangan sendiri, nulis sendiri, tanda tangani sendiri ya. Tapi harus ada yang bertanggung jawab. Kalau sakit, ya harus 3 hari harus ada surat keterangan dari dokter. 9. Peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh pihak madrasah. Misalnya di madrasah ada sholat Jumat, sholat Jumat di madrasah, sholat duha, sholat zuhur, kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang wajib, nah itu wajib diikuti oleh anak-anakku semua. Kalau ada kendala, ada sesuatu, harus segera dikonsultasikan. Kepada siapa? Pertama kepada Bapak Ibu guru wali kelas, kemudian kepada Bapak Ibu guru pendamping atau pembimbing ya. Jangan takut atau malu. Kalau ada permasalahan-permasalahan sekecil apapun, sedikit pun, jangan sampai kita lari dari masalah, mari kita hadapi bersama-sama. Kalau tidak bisa sendiri ya kita konsultasikan ya. Percaya bahwa anak-anakku semua adalah luar biasa. Semua kegiatan yang di madrasah ini disiapkan untuk anak-anak pasti insya Allah bisa mengikuti semua dengan baik
lancar dan tuntas. Selanjutnya, peserta didik harus bertingkah laku sopan dan baik terhadap Bapak Ibu guru, pada teman, ya, teman kakak-kakak kelasnya, maupun pada warga madrasah. Warga madrasah itu siapa saja, ya, ada Pak Kepala Sekolah sampai ke penjaga madrasah atau Pak Bon itu, ya, wajib menghormati dan bersikap sopan. Berikutnya, peserta didik dilarang keluar lingkungan madrasah pada jam pelajaran tanpa seizin guru piket. Jadi anak-anak misalnya sudah berada di madrasah, keluar mau periksa, ya, sudah kencan, itu harus ada izin, ya, dengan guru. Jangan keluar begitu saja meninggalkan madrasah tanpa pamit. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan di sini, kenapa toh kok perlu adanya tata tertib di madrasah sini khususnya untuk peserta didik. Ya, di sini mempunyai fungsi yaitu untuk membentuk disiplin, ya, kedisiplinan anak-anakku semua. Ya, setiap peraturan yang dibuat bertujuan untuk peserta untuk membuat anak-anakku semua peserta didik disiplin dan mematuhi apa-apa saja yang dilarang maupun diperbolehkan. Baiklah anak-anakku semua yang sangat saya banggakan dan saya sayangi, di sini saya akan menyampaikan tata tertib peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama perlu kita ketahui apakah itu pengertian daripada tata tertib madrasah adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di madrasah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Tata tertib di sini bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh prestasi yang maksimal. Dalam tata tertib ada hal-hal yang wajib dikerjakan dan larangan dalam lingkungan madrasah. Tentunya setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi, entah itu berupa hukuman secara lisan maupun lainnya. Untuk saat ini tata tertib yang berlaku yang akan saya sampaikan yaitu tata tertib besok saat KBM tatap muka berlangsung. Tentunya tidak berlaku saat daring saat ini pada di semester awal. Ya. Pada waktu tatap muka besok, ya, tata tertibnya yang pertama, kegiatan belajar mengajar di madrasah dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta didik harus berada di dalam kelas paling lambat 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, bagi peserta didik yang datang terlambat, maka diwajibkan untuk melapor ke guru piket dan membawa surat masuk ke kelas. Keempat, peserta didik yang 3 kali datang terlambat secara berturut-turut akan dikenai sanksi berupa surat peringatan. 5. Peserta didik tidak diperkenankan keluar masuk ruang kelas tanpa seizin guru. 6. Peserta didik harus berseragam lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai pakaian, hari Senin atas putih, bawah biru,
memakai bed osis dinas. Untuk yang perempuan memakai jilbab putih. Hari Selasa atas putih, bawah biru, memakai bed osis madrasah. Yang perempuan jilbab putih. Hari Rabu baju kotak-kotak, celana hijau, pakai jilbab hijau. Hari Kamis baju batik, celana putih, jilbab warna hijau. Hari Jumat dan Sabtu memakai pakaian atau seragam pramuka. Kemudian untuk sepatu, peserta didik wajib mengenakan sepatu jenis warrior hitam, dengan ketentuan kaos kaki. Nanti ada ketentuannya sendiri. Kaos kaki nanti yang hari Senin sampai hari Kamis itu memakai kaos kaki warna putih. Kemudian yang hari Jumat sampai hari Sabtu, Jumat Sabtu memakai kaos kaki warna hitam karena memakai seragam pramuka. Dan yang ketujuh, peserta didik diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sesuai dengan ketentuan, baik di sekolah atau baik di madrasah maupun di luar madrasah. Maksudnya rapi, kalau itu bajunya harus masuk, ya harus masuk, ya, masuk dalam celana itu, tidak boleh keluar. Kecuali kalau itu baju luar, koko itu ya di luar. Tapi kalau madrasah yang khususnya putra, nah ini bajunya harus masuk baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah, dan rapi, disetrika rapi ya anak-anak. Jangan sampai wah ini baru keluar dari salon keriting bajunya ya. Nanti begitu anak-anakku datang di madrasah, di luar itu sudah disambut oleh bapak ibu guru, menyambut kalian datang dengan berjabat tangan. Lah di situ tunjukkan, Bu Mutanti percaya bahwa anak-anakku semua adalah anak-anak yang hebat, luar biasa, bisa menjaga disiplin ya, penampilan ya, pakaiannya selalu necis ya, disetrika rapi, bersih, menunjukkan kepribadian yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, saya percaya itu hebat anak-anakku semua yang diterima di madrasah ini. Untuk selanjutnya, bagi peserta didik yang berhalangan hadir, diharapkan untuk membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali peserta didik. Kalau tidak ada ayah ibu, ikut nenek, ya nenek. Jangan sampai membuat surat keterangan sendiri, nulis sendiri, tanda tangani sendiri ya. Tapi harus ada yang bertanggung jawab. Kalau sakit, ya harus 3 hari harus ada surat keterangan dari dokter. 9. Peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh pihak madrasah. Misalnya di madrasah ada sholat Jumat, sholat Jumat di madrasah, sholat duha, sholat zuhur, kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang wajib, nah itu wajib diikuti oleh anak-anakku semua. Kalau ada kendala, ada sesuatu, harus segera dikonsultasikan. Kepada siapa? Pertama kepada Bapak Ibu guru wali kelas, kemudian kepada Bapak Ibu guru pendamping atau pembimbing ya. Jangan takut atau malu. Kalau ada permasalahan-permasalahan sekecil apapun, sedikit pun, jangan sampai kita lari dari masalah, mari kita hadapi bersama-sama. Kalau tidak bisa sendiri ya kita
konsultasikan. Ya. Percaya bahwa anak-anakku semua adalah luar biasa. Semua kegiatan yang di madrasah ini disiapkan untuk anak-anak pasti insya Allah bisa mengikuti semua dengan baik, lancar dan tuntas. Selanjutnya, peserta didik harus bertingkah laku sopan dan baik terhadap bapak ibu guru, pada teman, ya, teman kakak-kakak kelasnya, maupun pada warga madrasah. Warga madrasah itu siapa saja, ya, ada Pak Kepala Sekolah sampai ke penjaga madrasah atau Pak Bon itu, ya, wajib menghormati dan bersikap sopan. Berikutnya, peserta didik dilarang keluar lingkungan madrasah pada jam pelajaran tanpa seizin guru piket. Jadi anak-anak misalnya sudah berada di madrasah, keluar mau periksa, ya sudah kencan, itu harus ada izin, ya, jangan keluar begitu saja meninggalkan madrasah tanpa pamit. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan di sini, kenapa kok perlu adanya tata tertib di madrasah sini khususnya untuk peserta didik. Ya, di sini mempunyai fungsi yaitu untuk membentuk disiplin, ya, kedisiplinan anak-anakku semua. Ya, setiap peraturan yang dibuat bertujuan untuk peserta membuat, ya, untuk membuat anak-anakku semua peserta didik disiplin dan mematuhi apa-apa saja yang dilarang maupun diperbolehkan. Yang kedua, mengerti hak dan kewajiban di lingkungan madrasah. Ya, baiklah anak-anakku, tadi ya dengan adanya tata tertib ini kalian mengerti hak dan kewajiban di lingkungan madrasah. Yang berikutnya yang punya fungsi belajar tentang sebab dan akibat, yaitu peserta didik belajar tentang aturan dan hukuman. Peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Ya, tahu ya anak-anakku sayang, ya. Tadi kita buat aturan, kalau kita patuh terhadap aturan itu insya Allah akan terbentuk jiwa yang optimal. Ya, untuk selanjutnya besok akan kita bagikan, ya, tata tertib ini secara tertulis, memudahkan anak-anakku semua untuk melihat kembali, ya, perihal apa saja yang boleh dan terlarang untuk dikerjakan. Ini tadi hanya sekilas, nanti ada banyak ini, ya, tidak boleh dilakukan banyak. Untuk secara singkatnya tadi sekilas saja, untuk rincinya besok akan dibagikan secara tertulis. Madrasah adalah gerbang, ya, gerbang peserta didik untuk hidup disiplin sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat, agar terwujudnya kepribadian yang mandiri penuh dengan rasa tanggung jawab. Itu tadi adalah tata tertib yang saya sampaikan. Besok kalau sudah dilakukan KBM secara tatap muka di madrasah. Nah, untuk saat ini, ya, melihat kondisi yang berkembang mengenai hubungannya dengan COVID-19, ya, saat ini madrasah masih melakukan KBM melalui daring. Untuk itu, ya, silakan mengikuti KBM menggunakan daring semaksimal mungkin, ya, semoga lancar. Kalau ada hambatan segera konsultasi kepada
langsung pada Bapak Ibu wali kelas ya, Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing atau kepada guru pembimbing ya. Semoga harapan kami anak-anakku bisa mengikuti, khususnya yang 3 hari ini sama mengenal madrasah ya, Senin, Selasa, Rabu mengikuti matsama dengan baik, untuk selanjutnya bisa mengikuti KBN melalui daring tanpa ada hambatan, sehingga anak-anak bisa berkembang secara optimal di madrasah nanti, menyelesaikan studinya di MTSN 2 Surakarta ini dengan lancar, dengan hasil yang sangat memuaskan, meraih prestasi seoptimal mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila saya menyampaikan mungkin kurang jelas. Ini hanya sekilas karena keterbatasan waktu. Besok akan saya sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.